Oke, halo. Iya, halo Miss. Ada yang bisa dibantu? Iya, perkenalkan nama Eh, saya mbak, mbak, Eka, mbak, mbak, Miss. mbak, mbak, sebentar, mbak, nggak usah kenalan. Karena di media sosial saya nggak perlu kenalan, karena kalau sudah viral, saya tidak mungkin take down, jadi nggak perlu kenalan. Kalau sama saya nggak Oh, perlu kenalan. Apa yang bisa iya, saya bantu itu aja. iya Miss. Ini singkat cerita, ibu saya kerja di Hong Kong, Miss. Terus? Nah, dulu waktu ibu saya itu berangkat itu 2013, Miss. Heeh. Kalau nggak salah itu 2013. Dan maaf ya, Miss, ini ceritanya tuh agak panjang gitu loh, Miss. Silakan. Ya, apa itu namanya? Nah, di PT itu kalau nggak salah itu PT-nya ibu saya itu dulu tuh di Lawang, di Malang, Heeh. di daerah Lawang. Heeh. Nah, di situ tuh ibu itu kenal sama laki-laki sama satpam gitu loh, Miss. Heeh. Nah, ibu saya kan seorang janda ya, Miss ya. Nah, Hmm. jadi tuh kayak pacaran lah sama si satpam ini tadi, Miss. Hmm. Terus? Nah, seiring berjalannya waktu, eh, ibu saya tuh aslinya itu ya sayang nih sama anak, sama keluarga itu ya sayang. Bahkan tujuannya ibu kan dulu kan apa kerjanya itu di Taiwan, Miss. Terus ibu sudah kayaknya itu udah diblokir di Taiwan. Akhirnya ibu berangkat ke Hong Kong kayak gitu. Terus? Terus habis itu rencananya itu ibu itu mau ke Hong Kong kayak cuma 3 tahun aja karena kan memang kontraknya itu 3 tahun, Miss. Heeh. Nah, ya niatnya itu memang mau nyenengin anak gitu loh, Miss. Karena kita kan belum punya rumah, belum punya kendaraan gitu. Terus nanti kalau sudah semuanya tercapai, ibu mau pulang, rencananya mau nikah lah sama laki-laki ini, Miss. Hmm. Nah, setelah itu, Miss, seiring berjalannya waktu, saya kayak ada keganjalan gitu loh, Miss, sama laki-laki ini. Karena ibu tuh semakin hari tuh kayak semakin menjauh sama anak, sama keluarga. Hmm. Kayak gitu. Terus misalnya waktu saya sering berantem, saya sering pokoknya udah nggak sejalan lah sama ibu ini sudah nggak sejalan. Akhirnya kalau nggak salah itu 2017 saya memutuskan buat bekerja sendiri. Saya waktu itu lulus sekolah 2014, saya 2017 memutuskan buat cari uang sendiri. Saya akhirnya ibu bilang ya wes like, kamu mau cari uang sendiri ibu wes nggak mau ngurusin kamu lagi kamu cari uang kamu sendiri kayak gitu intinya ibu wes nggak mau kabar-kabaran lagi sama saya gitu loh, Miss. Hmm. Karena saya nggak pernah dengar omongan ibu gitu loh Hmm. disuruh mau dititipin sama si laki-laki itu gitu loh, Miss. Hmm. Nah, ya sudah saya melanjutkan hidup saya. Singkat cerita 2019 saya kan mau menikah, Miss. Nah, di situ kan saya harus kontak sama ibu saya. Saya mau cari ibu saya, ya istilahnya kayak minta izin atau melengkapi berkas-berkas saya, kayak gitu. Nah, ternyata di situ ibu saya bilang, mohon maaf, seribu maaf, kayak gitu. Terus lagi 2020 kalau nggak salah, saya kan aslinya orang orang Blitar ya, Miss. Hmm. Nah, apa, saya tuh ada yang bilang, "Vilo Facebook ibumu," kayak gitu. Hmm. Oh, Facebooknya ibumu kalau kamu mau cari kayak gitu-gitu. Terus ya wes apa tak info gitu intinya bu minta maaf kalau ada salah gini 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 nih ibu tuh udah gak pernah respon gitu loh, Miss. Sampai pada akhirnya aku cari teman-temannya ibu. Aku nggak kepingin apa ya cuman kepingin lihat ibu tuh sehat gak sih apalagi kan dulu kan gencar-gencarnya banget apa sakit COVID itu loh, Miss. Hmm. Hmm. Kayak terus ya udah habis itu saya cari teman-temannya ibu itu akhirnya adalah yang ketemu. Terus setiap kali ibu tuh diceramain tuh pasti kayak temannya tuh dimusuhin gitu, Miss. Hmm. Hmm. Lagi saudaraku yang ada di sana, Mbak, tolong sampai cari ibuku gini loh gini 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 gini, gini. Terus habis itu udah iya udah deh wes wes tak cari ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ibu sehat, ibu gini. Terus habis itu, iki lo tak kasih nomornya gitu. Yang ini tuh, saudaraku ini langsung terbuka, langsung dikirimin aku nomornya. Hmm. Terus ibu kamu kesehati, tetep ambil apa sama laki-laki itu, kayak gitu-gitu. Wis deh, seiring berjalannya waktu tuh, wis deh aku wis pegel bilangin ibumu sekarang. Wih istilahnya kayak saya tempe, sesok dele kayak gitu loh, Miss. Hmm.
kayak wis capek gitu loh bilang sama apa, bilangin ibu tuh jangan gitu mbak sama anak itu kayak gitu gitu gitu. Mm-mm. Terus wes aku wes bener-bener pasrah ya wes lah memang ibu wes susah ya wes aku bilang gitu wes pokoknya intinya aku cuma denger ibu sehat aja wes alhamdulillah aku bilang gitu. Terus lagi wes baru-baru ini 2025 ini aku dulu pernah buku tuh punya teman yang ditolong lah intinya waktu itu apa itu namanya dia tuh cari cari Facebookku gitu loh yang mau tahu juga kabarnya ibuku karena mau berterima kasih sudah pernah ditolong gitu namanya tuh Mbak namanya ya itulah terus habis itu Mbak ini tuh tak bilangin kan Dek, gimana kabarnya ibu? Bilang gitu ke aku. Terus habis itu aku cerita lah nih semuanya. Ibu tuh sekarang wis berubah mbak semenjak kenal sama laki-laki ini. Gini-gini sama mau cari iki lo Facebooknya sama tanya sendiri nomor teleponnya sama yang sendiri soalnya aku wis gak kasih akses kayak gitu. Mm-mm. Oh, iya iya dek gitu. Terus lek semisal sama lo coba bahas aku yo, kok begini ibu kok nganu apa iku musuhi sampean. Soalnya semua teman-teman ibu sing bahas aku, sing terlalu membela aku, iku pasti dimusuhi dan pasti harus nggak bakal ngerti pak apa kabar ibu. Jadi sebisa mungkin sampean hindari lah takut-takut tentang aku bilang gitu. Mm-mm. Akhirnya ketemu ibu bisa dihubungi ibu langsung seneng gitu loh Miss Mm. ibu langsung seneng kan ketemu sama temennya lama ini kayak gitu ya alhamdulillah mbak seneng ibu sehat deh gini 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 terus ya udah terus seiring berjalannya waktu ternyata ibu lebih terbuka sama si temennya yang satu ini Mm. pasti benar masih sama itu deh kayak gitu ibu tuh di sana tuh gajinya itu 10 juta deh cuma setiap bulan itu ibu harus ngirim ke si laki-laki itu 7 juta. Jadi ibu tuh cuma dapat pegangan tuh 3 juta. Dan itu selama 2013 sampai sekarang 2025, Miss. Mm-mm. Terus? Aku ke aku gitu ya, Miss ya. Mm. Terus? Ini gitu loh. Apa itu namanya? Kenapa ya ibu tuh kok kayak gini ya? Memang beneran kan didoktrin kayak gitu. Terus habis itu kayak dikasih asupan-asupan biar benci sama keluarga. Dan laki-laki ini tuh kayak punya suami, terus kayak punya anak kayak gitu. Terus setiap kali apa sih temennya itu kan cerita, kakak itu kan manggil kan papa-papa gitu ya, Miss ya. Mm. Nah, Dek, aku nganu papa aku loh habis beli apa namanya mobil Pajero. Ya saiki kan nggak boleh jadi miliarder ya apa ya Miss setiap bulannya 7 juta pengangguran setiap bulannya 7 juta dari ibuku loh Miss itu gimana ya Miss saya ini harus saya maksudku like, semisal ibu sadar pun takutnya ibu kaget gitu loh Miss dan itu udah jadi tahun-tahun. Oke. Artinya apa? Bahwa si satpam itu masih punya istri atau bagaimana? Iya, si Satpam ini masih punya istri, masih punya anak, dan tujuannya memang mau apa ngambil uangnya ibu aja. Jadi ibu tuh di sana disuruh kerja buat cari uang buat dia. Inilah yang tidak disadari oleh para perempuan, Mbak. Sebenarnya kenapa sih Miss Yuni terlihat sangat keras mengedukasi? Ya, karena memang tidak semua laki-laki itu mau kondo. Tetapi kebanyakan laki-laki yang mencintai perempuan yang di luar negeri itu karena bisa diperas. Tapi masalahnya kan ibumu nggak sadar bahwa dia ke luar negeri itu untuk mencari nafkah buat anaknya, mengangkat harkat dan martabat anaknya. Dia Iya, lupa, dia lupa. Sementara kalau seorang anak itu tidak memberikan cinta, malah senangannya nyeneni, mejangi, ngomongi. Jadi ibu itu merasa sendiri, Nduk. Sebenarnya saya tidak menyalahkan ibumu. Kadang-kadang seorang anak itu tidak ada cinta kasihnya sama ibu. Yang ada adalah nesu, ngamuk, jauhi duit. Jadi sementara si laki-laki itu memberikan madu-madu cinta, penuh dengan harapan. Walaupun itu palsu ya. Pada kenyataannya laki-laki yang mau kondo itu ngomongannya nggak jelas. iya, Mereka omongannya nggak jelas, tetapi karena omongannya yang dibalut dengan madu, mereka tidak peduli akhirnya itu adalah racun. Tapi pada kenyataannya, kenapa sih yang ada di Kamboja, skemmer-skemmer yang ada di Kamboja, walaupun ada yang ada di Indonesia, penipu yang ada di Indonesia,
termasuk Pak Sapam yang kamu maksud itu kan Ya, bermodalkan madu. ya, Ya, ya karena gini, kamu sebagai anak itu ninggalin orang tuamu. Yang kamu tahu adalah merasa ditinggalkan, merasa dikecewakan. Padahal ibumu juga punya bekas-bekas luka dan kecewa. Ngerti nggak? Jadi berhenti menyalahkan dia. Dekatin dia dulu. Berhenti menyalahkan dia. Dan dekatkan dia. Berbicara. Nyatanya dia bisa berbicara dengan temannya. Nggak bisa kamu menyadarkan orang dengan memaki dan memarahinya. maaf Miss. Ya, maaf Miss, saya bisa potong. Silakan. Ya, jadi gini Miss, saya kan anak perempuan satu-satunya ya Miss. Anak perempuan satu-satunya ibu lah. Di saat saya lulus sekolah itu, rencananya ibu itu saya mau dititipin lah sama laki-laki ini. Katanya anak laki-laki itu punya dua anak. Yang cewek katanya kerja di Jakarta di Bank Indonesia. Terus yang cowok katanya jadi tentara. Nah, setelah saya lulus, itu tuh anak-anak yang mau bawa aku ini nggak ada yang mau kenalan Miss sama aku. Nah, terus saya mau ikut gitu dah Miss. Nah, terus saya sebisa saya ikut, saya kan nggak tahu Miss, saya dibawa kemana. Bukan, Saya gini saya dok, sebentar, sebentar. Saya nggak menyalahkan kamu. Tapi yang sudah berlalu, kita nggak bisa ngubah. Saya tidak berbicara dengan sesuatu yang sudah terjadi. Udah, nggak bisa mengubah nasib seseorang. Yang saya katakan hari ini adalah, kan kamu ingin cari solusi ke depannya. Bukan ya, membahas yang masa lalu, kan? ya, Mm-mm. Jadi dekatin dia dengan penuh cinta tanpa harus mempermasalahkan masa lalunya. Kalau bahas tentang yang kemarin, kita nggak akan selesai. Karena kita bukan, apa yang terjadi hari ini, itu karena masa lalu. Tapi apa yang akan terjadi ke depan itu karena hari ini. Ngerti nggak maksudnya Miss Yuni? ya. Setelah saya tahu kisahmu, saya tidak ingin membahas lagi tentang masa lalumu. Tetapi ke depannya kamu harus seperti apa dan bagaimana. Dekati dia. Bukan menyalahkan tentang masa lalunya. Tidak perlu mengatakan siapa laki-laki itu. Kamu harus menjadi salah satu anak yang bisa dipercaya oleh dia. Orang kepercayaan dia. Nggak apa-apa uang dikirimkan ke dia, tetapi tetap dekatin dia. Walaupun dia membencimu, sekeras-kerasnya hati ibu akan bisa luluh dengan hati seorang anak yang penuh dengan cinta dan kasih. Jika kamu ingin menyelamatkan ibumu, mulai hari ini bangun komunikasi yang baik. Tidak perlu mempertanyakan apapun itu, karena sekarang kan kamu udah punya masa depan sendiri. Kamu juga tahu rasanya orang kerja di luar negeri. Benar nggak sih? Coba dekatin dia tanpa ada embel-embel uang. Dia pasti jatuh di peluk kamu. Secinta-cintanya dia bersama laki-laki, dia akan lebih mencintai anaknya. Berani taruhan dengan Miss Yuni. Karena dia mendekatin semakin tua. Dan buat ibu yang saya maksud, jangan terlalu sombong, Bu. Ini anak yang engkau tinggalkan, yang sudah kamu sia-siakan. Dia beranjak dewasa, sementara kamu beranjak tua. Ingat, saat beranjak tua, diakui atau tidak, tulangmu sudah mulai keropos. Aliran darahmu sudah mulai tidak sempurna. Jantungmu, ginjalmu, paru-parumu, matamu sudah mulai kabur semua. Jangan kau sia-siakan anak yang saat ini punya kesempatan untuk mendekatimu. Jangan terlalu sombong karena kamu menjadi ibu. Ingat, umur tidak bisa dipastikan. Umur tidak janjian dan umur tidak ada yang bisa membatasin. Jadi saya secara pribadi mengingatkan anakmu, tetapi kamu sebagai seorang ibu harus ingat. Bukan berarti saya menyalahkan anakmu terus kamu enak-enak aja. Iya sih salah anak saya. Iya sih salah anak saya. Giliran kamu tua kekrep, kamu kira Pak Sapamu itu akan mencintaimu. Apakah kamu kira Pak Sapamu itu akan mencintaimu? Yang enggak dong. Wong yang resmi aja di atas surat aja ditinggalkan, apalagi kamu yang hanya mesin ATM bagi dia. Jadi buat ibu-ibu yang ada di luar negeri, saya tidak sedang menyindir kamu. Tetapi saya sedang berbicara dengan kamu atas dasar kasih sayang. Berapa banyak ibu saat pulang ke kampung halaman tidak diterima loh teman-teman ya. Ini saya ngingetin ya buat kalian yang ada di luar negeri, yang jahat banget sama anak kandungnya. Itu pulang di kampung halaman, posisi cacat, sakit, nggak diterima loh sama keluarganya.
Jangan tanya kenapa. Ya karena masa mudamu itu disia-siakan gawe ngingoni wong lanang. Giliran tua minta tanggung jawab anaknya. Yo nggak gitu konsepnya. Nggak Mm-mm. gitu konsepnya. Iya. Kamu kamu dulu kecilnya anakmu sombong banget kamu seledat-seledot sama laki-laki. Giliran tua minta anak yang bertanggung jawab. Hei, nggak gitu konsepnya. Ya. Jadi buat teman-teman nih yang ada di Indonesia sebagai anak, jangan cuma ngerti morotin uang orang tuanya. Kenapa? Karena mereka berjuang di luar negeri itu tidak tahu hujan badai. Bahkan telek majikan pun mereka harus terpaksa musap walaupun posisi mereka lagi makan enak-enaknya. Jadi buat anak-anak yang ada di Indonesia, jangan adigang-adigung sama ibu yang sedang merantau. Jangan sampai menyakiti hati ibu karena kalau kamu meninggalkan hati ibumu, itu garangan-garangan itu garcep untuk mencintai ibumu. Dan buat ibu-ibu yang ada di luar negeri, saya tidak percaya secara totalitas cerita suamimu, cerita anakmu. Tetapi tujuanmu kalau keluar negeri adalah mengangkat harkat dan martabat keluargamu. Jangan lupa diri, karena saat kamu pulang, yang akan menjagamu itu keluarga inti. Siapa sih keluarga inti? Keturunanmu. Saat keturunanmu tidak pernah merasakan uangmu dari luar negeri, jangan salahkan anakmu kue mulai ngesot. Jangan salahkan anakmu jika jenazahmu tidak diterima oleh anakmu. Jangan salahkan keluargamu. Saat kamu muda uangmu kamu buat foya-foya dengan laki-laki. Jangan salahkan anakmu saat engkau cacat anakmu tidak mau menerimamu. Cari laki-laki yang kamu mau. Jadi buat ibu-ibu yang ada di luar sana, saya tidak membela loh, saya tidak membela anak ini. Tapi saya juga tidak membela ibu yang ada di Hong Kong. Karena masalah keluarga saya cuma pendengar. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin si anak ini punya luka. Tetapi jangan lupa juga, ibu mungkin juga punya luka. Tetapi kalau terus-menerus memakai luka, maka yang memanfaatkan adalah garangan bermodalkan kontol hijau. Paham? Bener nggak, dok? Oke. Ya wes, sekarang pesen Miss Yuni deketin ibumu ya nak ya. Nggak usah Yes. menanyakan masa lalunya. Ini Miss, saya juga kepinginnya kayak gitu Miss. Dulu tuh sempet pernah waktu itu maulah membangun komunikasi lagi. Saya juga kepinginnya gitu Miss. Aku harap Miss nggak usah bahas. Maksudku terserah ibu mau hubungan sama siapa terserah gitu loh Miss. Cuman nggak usah bahas aja gitu. Terus Ya juga nggak apa-apa, dia mau bahas, ya udah dibahas. Kamu sebagai pendengar, nak. Kamu itu nggak sebagai bisa. pendengar. Ibu mau ngomong apa, ya wis rungokno. Ya nggak boleh juga ibu cerita lanangan iki terus, ya wis rasa ngomong kuwi lah, Bu. Dhewe kan wis apian rasa ngomong. Ya nggak bisa, karena dia adalah bagian juga. Ya Gini dengarkan. Miss. Iya, nggak boleh. Nggak boleh juga. Kalau kamu ingin mendekati ibumu, terima dia apa adanya. Gini, Miss, ibu itu prinsipnya tuh kayak gini, Miss. Nggak bisa, Miss. Kayak semisal, apa ya, si laki-laki ini tuh tahu kan kalau saya tuh nggak suka sama dia. Jadi tuh kayak sebisa mungkin ibu ini tuh kayak ngelihat aku tuh kayak salah aja gitu loh. Ya, Jadi, bagaimana caranya mereka bisa suka sama kamu walaupun berpura-pura? Tidak ada alasan. lah kan setiap kali saya mau mendekati kayak ada aja gitu loh, Miss. Idenya ibu tuh kayak ada aja. Semisal nih, kamu semisal kayak semisal apa ya? Intinya ibu tuh kayak memanfaatkan uangnya DE biar bisa ngatur saya gitu loh, Miss. Ya nggak apa-apa, coba aja. Coba aja. Ya, saya nggak bisa, Miss. Saya kan sekarang sudah berkeluarga. Andai kan ibu saya minta saya pisah sama suami saya gimana? Oh iya, iya kan beda itu urusannya, nak. Kan nggak mungkin juga ibumu segila itu. Seorang ibu tidak Iya. akan mengizinkan anaknya menjadi janda yang disengaja. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya nggak percaya kalau ranahnya sampai ibu inginkan kamu jadi janda. Nggak mungkin. Nggak ada seorang ibu yang menginginkan anaknya menjadi janda. Nggak ada. Kecuali ibunya pedot uteke. Nggak ada, nak. Nggak ada. Nih, saya saya ya itu Miss yang terjadi sama saya, Miss. Maksudnya? Dan setiap kali ibu yang bawa-bawa masa lalu tuh ibu, Miss. Jadi setiap kali ngobrol sama saya tuh yang di apa? Yang dibahas tuh masa lalu gitu, bukan saya loh. Ya berarti ibumu pedot, Nduk.
Kalau kalau ada seorang ibu menginginkan anaknya jadi janda, jadi duda itu pedot uteknya. Saya nggak akan komen kalau memang ada seorang ibu yang rela membiarkan anaknya jadi janda, jadi duda, pedot uteknya. Yo. Iya, makanya itu, Miss, saya juga bingung gitu loh. Ya, Karena memang itu kan ada pengaruh sama si laki-laki ini loh, Miss. Padahal semestinya ya, Miss, ibu saya tuh aslinya tuh sayang banget loh, Miss, sama sama saya, sama anak. Itu sayang banget. ya kalau kayak gitu apa yang kamu inginkan dari saya? Kalau Oh, kamu ini sudah sih. bilang, kalau kamu secara pribadi udah bilang nggak mungkin, apa yang bisa saya lakukan? Kamu tak kasih saran, kamu bilang nggak mungkin. Terus aku kudu piye coba? Soalnya ini nggak mungkin, itu nggak mungkin. Karena bagi saya yang membuat kamu tidak mungkin adalah dari pikiranmu juga. Dari pikiran kamu yang dimana mengatakan bahwa ibumu selalu berpikir tentang masa lalu. Sebelum berbicara dengan ibumu, ya berdoa dulu. Agar ibumu yang terbaik buat kamu. Ya. Kalau kamu sudah belum berbicara dengan ibumu, pikiranmu udah negatif, ya angel mbak, angel. Angel US nggak bisa. Kalian itu sebenarnya sama-sama nggak ada yang ngalah menurut saya. Kamu sebagai seorang anak juga nggak ngalah. Dia sebagai seorang ibu nggak ngalah. Ngapain kalian bersatu? Ya udah sendiri-sendiri aja. Ngapain? Apa yang kalian cari? Kamu sudah dengan umur yang dewasa, udah punya anak, tentunya kamu udah tahu yang mana yang harus kamu lalui dan yang mana kamu harus berhenti. Dan kamu kan nggak butuh apa-apa dari ibumu. Ya udah biarkan aja loh. Dia dengan caranya. Kan kamu udah menikah. Kan kamu nggak perlu apa-apa tuh dari ibumu. Iya. Ya udah, Karena tinggalkan aja. untuk begitu ya, Miss. Ya udah, apa yang kamu cari? Kalau kamu udah Karena menikah, kamu punya anak, kamu punya masa depan. Ya udah, biarkan mau ngapain. karena saya juga pernah sempet di titik itu, Miss. Maksudnya kayak ya wis nyerah. Maksudnya ya wis saya nggak mau. Ya wis mungkin ini memang takdir gitu loh, Miss. Saya wis nggak pernah kayak berusaha buat ngubungin ibu. Saya wis bener-bener lanjut aja di apa kehidupanku sendiri gitu loh, Miss. Cuman kadang kan orang kok sakno ibumu golek duit, engkok ini, engkok gitu, kayak gitu. Sebenarnya Enggak, nggak perlu jelasin ke orang ya, ini adalah hidup kita. Orang nggak butuh penjelasan dari kita juga, ini hidup kita. ya Kenapa harus makanya menjelaskan dengan orang lain, sementara orang lain nggak ngasih makan kita? saya nggak menjelaskan, Miss, karena mereka tahu perjalanan hidup saya gitu aja. Lah yang apa yang kamu khawatirkan sekarang? Ya mungkin nanti apa karena kan keluarga saya kan juga pernah gitu adalah satu keluarga saya ya adiknya ibu saya ini dulu tuh sempat kerja di Taiwan pulang-pulang juga kayaknya kayak ada gangguan gitu loh, Miss. Nanti ya takutnya ibu ketika sadar ketika ketika tahu kalau memang dibohongi nanti kan takutnya juga sama gitu loh, Lah Miss. kalau dia gila kan bukan tanggung jawabmu, dong. Itu tanggung jawab dia sendiri. Kalau dia punya gangguan jiwa ya memang dari awal jiwanya udah terganggu. Ya mau diapain kalau dia gila, kalau kamu menerima ya terima dia. Kalau nggak mau ya udah taruh panti sosial, ada dinas sosial, selesai kan? Selesai kan? Baik. Ya mau gimana? Semasa hidupnya, semasa kuatnya dia mencari nafkah buat laki-laki. Giliran dia gila, depresi, terus dia menuntut anaknya. Ya nggak bisa dong. Ya taruh di dinas sosial. Kalau dinas sosial mau, lah enggak ya mesti dicolne. Lah tadi apa nih di rumah? Lelek wong awakmu gak gelem rumah, ya dicolne. Nek kamu mau merawatnya ya rawatlah. Nggak mau ya dicolne. Karena itu saya selalu bilang sama ibu-ibu, jagalah anakmu. Suatu saat kita tua sopo sing jogo. Lelek kita tua punya uang siapapun mendekati. Karena itu saya selalu bilang buat para pekerja migran, pegang uangmu dengan baik. Giliran kamu sakit ataupun tua, ada yang jaga. Ya apa enggak? Kalau kamu khawatir dengan masa depan dia, ya udah biarkan. Kamu nggak khawatir dengan masa depanmu. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, jangan terlalu khawatir tentang masa depan yang belum pernah terjadi. Berdoalah semoga kamu bisa melalui hari ini. Itu aja. Jangan terlalu muluk-muluk untuk masa depan. Kamu berpikiran tentang ibumu suatu saat, kalau sudah ingat sadar nanti pulangnya gendeng atau depresi. Yakin ibumu pulang gendeng dan depresi. Jangan-jangan kamu sendiri yang depresi karena mikirin ibumu yang belum tentu depresi. Dan umur tidak bisa dikatakan apapun.
Belum tentu kamu yang masih muda umurnya lebih panjang dari ibumu. Adik saya umurnya lebih kecil dari saya, nyatanya udah pergi duluan. Ibu saya masih seger. Apa yang kamu khawatirkan tentang masa depan? Iya. Kamu mikir kebanteran wedile ibumu depresi. Lah ojo-ojo kamu di sing gendeng duluan. Ini pertama. Kedua, kue takut ibumu masa tuanya tuweke soro atau pulangnya sakit terus kamu yang menjaganya. Yakin kamu menjaganya? Iya kalau enggak kamu dulu yang diambil. Belum sempat Iya. ibumu melihatmu. Jadi jangan terlalu berpikir sejauh mungkin. Karena ragamu tidur, batinmu jalan-jalan. Ya ini yang akan membuat orang depresi. Tubuhnya tertidur lelap, batinnya jalan-jalan. Ya kayak kamu, mikirin yang tidak pernah terjadi. Bener nggak? Iya. Ojo kebantermu mulaimu mikir. Kalau kamu tidak khawatir dengan orang lingkunganmu, karena lingkunganmu sudah tahu, ya sudahlah. Oh, karena kakaknya dia pulang dari Taiwan depresi, Miss Yuni. Jangan-jangan ibu saya pulang nanti depresi. Terus hubungannya sama kamu apa? Nggak ada hubungan. Iya kalau depresi. Kalau enggak, kan kamu sendiri yang mikirin kebanteran. Iya. Iya kan? Iya. Jangan mikir kebanteran tentang sesuatu. Jika jasadmu tidur, lelapkanlah batinmu. Jangan izinkan batinmu jalan-jalan kemerungsung. Setelah kemerungsung, kamu sendiri yang gendeng. Ngerti? Iya. Tenangkan batinmu, tenangkan jiwa dan ragamu. Doa yang terbaik aja buat dia. Iya. Mm-mm. Paham? Ada yang lainnya lagi? Sudah, Mas. Insya Allah bisa. Sudah tenang, sayang? Jangan kemerungsung hatinya ya. Ya, Mas. Mm-mm. Batin yang akan kemerungsung tidak akan bisa membuat kamu tenang dalam segala keadaan. Baik. Mm-mm. Ojo mikir Siap. kebanteran ya, Naya. Ya. Oke, I love you. Terima kasih, Mi. Yuk. Miss, wong turu ya roe ya turu. Alah kemeroh kowe iki. Kowe iki ra ngerti lah enek wong gak awake turu kesel tapi batine gak iso turu. Kayak akhirnya kemerongsong gendeng terus akhirnya krungu sing ra jelas-jelas. Kalau kamu tidak pernah tahu orang yang under depresi, yang akan menuju depresi, gak usah komen. Enggak tak celatu. Jangan sok tahu kalau kamu nggak tahu. Lah saya tahu. Kenapa? Karena anak saya tidur, matanya tertidur lelap, tapi mulutnya masih ngoceh-ngoceh. Dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kayak wong disuntik amnesia kayak lho, amnesia apa embuh apa jenenge iki. Karena saya pernah melihat gitu loh. Kalian itu tidak tahu kerasnya media sosial, kerasnya dunia luar. Yang kalian tahu apa? Yang kalian tahu apa? Kalian tahu nih majikan keras. Karena saya kan kerja di agent nih. Saya tuh ngeliat banget bagaimana depresinya teman-teman. Tapi saya nggak bisa nolong karena saya bekerja di agent juga saat itu. Saya itu berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman orang lain. Jadi kalian nggak pernah tahu. Shut up, weh. Bahasa Inggrisku tuh shut up. Kalian nggak tahu, ojo melo-melo ngomong. Baperan dan baperan. Iya pernah? Yo sembuh anatasi ya apa amnesia lah sembarang rek. Wong tra bahasa Inggrisku yo teng celotet. Yo wis maklum lulusan S2, SD, SMP wes. Lek masalah kata-kata bijak iki aku gak iso. Wes masalah bahasa Inggris amnesia apa analisia apa amesta wis saya nggak paham wes. Kamu yang bahasanya lulusan kuliah-kuliah itu mungkin lebih pinter daripada saya. Yo lek aku kepreset ngomong itu ra begitu paham. Ya, jadi yo minta maaf ojo dikomeni tentang bahasa saya yang keliru. Wong saya ngomong saya bukan pejabat dan saya tidak pernah sekolah tinggi. Kalau saya harus bergaul dengan orang-orang yang pakai bahasanya kental sekali, ini ngopo aku dikai silet barang gitu loh. Sik to ane wong ngoceh barang dikai silet barang iki. Janjing tenan arek-arek iki. Lu anjingnya ngekei silet ya lo wong lagi nesu-nesu dikai silet dia. Sopo kuwi mau? Mate lali sama anak iki mate ngomong apa? Jampau wegel. Anjingnya meta metu. Oh iya ngerti rezeki tapi kok dike. Karena saya akan lupa gitu loh.
Lah nek wong nesu ya aja dikei kirek, aja dikei kucing, manuk, sembarang-barangnya ojo, nanti dulu. Ngene iki jan warane wong-wong mau wegelku sama mati. Saya angkat telepon dikit. Halo, Misal pagi, selamat pagi. iya, Aduh, duh, duh, ya, jeblok. iya, Miss. Ah, Aku mau sebenarnya sih lebih mencari solusi baik gimana sih, Miss, kayak gitu. nyari solusi. Aduh, duh, dong, das Iya, kunjungkel. Solusi apa kuwi? Solusi apa itu? aku posisinya ini sekarang ada di Kamboja, Oh, di kayak gitu. di di Kamboja. Bukannya kalian enak sih di Kamboja kan? Benar gak sih? Sebenarnya sih, ya, puji Tuhannya aku di perusahaan yang baik ya, Miss, ya, gitu. Iya kan gajinya 60 juta bersih toh? Nggak bisa kalau itu. Cuman ini sih memang aku kendalanya sih memang ada kesalahan di diri aku, kayak gitu. Aku mengakui dan jujur memang kesalahannya ada di aku kayak gitu. Apa itu? Ya memang aku menggunakan uang perusahaan kayak gitu, Miss. Oh, kamu mencuri uang Cuma perusahaan. ya, tapi aku sudah mengembalikannya beberapa, tapi secara tuntutan mereka minta memang untuk memenuhi semuanya kayak gitu. Oh, kamu mencuri uang perusahaan. Mm-mm. Ah, Ya, terus? perusahaan memang di ini ya, Miss, ya, di maksudnya di online ya, maksudnya Hmm. gambling online. Nah, aku cuma lebih ke solusi baiknya gimana, Miss, ya. Nah, Mama juga udah khawatir Indonesia saat ini, udah 4 hari nggak kerja. Nah, terus